Haleluya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, kitab Kejadian pasal 26, ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peristiwa bagaimana Ishak menabur. Tetapi di manakah dia menabur saat itu? Firman Allah menuliskan bahwa saat dia menabur bukanlah sesuatu dalam kondisi yang baik. Tetapi sesungguhnya dia keluar dari tanah perjanjian dan pergi ke tanah Filistin. Dan saudara, dengan tujuannya hendak pergi sebetulnya ke Mesir. Karena di tanah Kanaan sedang terjadi kelaparan yang hebat pada masa itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak pergi ke Gerar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan tempat di mana Abraham tinggal di sana, bukan. Tetapi ini adalah negeri lain, bukan tanah Kanaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah Ishak menabur. Dia pendatang di Gerar. Dia bukan orang asli Filistin, tetapi dia pendatang. Ishak adalah seorang pendatang di tanah Gerar. Tetapi dia gunakan kesempatan dia ada di sana untuk menabur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sebagai umat Tuhan, kita tahu bahwa kita hanya pendatang di bumi ini. Tetapi bagaimana orientasi kita berpikir? Apakah kita memilih orientasi menabur atau orientasi kita pada penuaian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berorientasi pada penuaian, maka itu adalah suatu kekeliruan besar, sebab bagaimana Anda menuai jika Anda tidak menabur? Oleh sebab itu, saya mau beritahu, orientasi berpikir daripada Ishak, dia memberikan waktu hidupnya untuk menabur. Orientasi berpikir orang menabur adalah menanam benih. Orientasi berpikir orang yang menabur, dia tidak memikirkan dulu tuaian, tetapi bagaimana dia bisa menaburkan benih, bagaimana dia bisa menanamkan benih. Orientasi berpikir orang yang menanam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbeda dengan orang yang menuai. Dia tahu bahwa menuai itu menjadi proses dari terjadinya penaburan. Menabur adalah diawali dengan peristiwa mengelola tanah pertanian. Menabur dimulai dari proses yang tidak menyenangkan. Menabur dimulai dari proses yang tidak menyukakan hati. Sebab dia harus berada, pada masa itu belum ada alat-alat pertanian yang modern. Semua masih serba tradisional. Dan berarti dia harus berada di tengah-tengah panas terik yang luar biasa. Namun itu tidak membatasi dirinya untuk memiliki orientasi berpikir menabur. Sebab itulah cara satu-satunya untuk menuai nanti. Haleluya. Cara satu-satunya untuk bisa menuai adalah menabur. Tanpa saudara menabur, jangan berpikir bisa menuai. Tetapi oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ishak di dalam pembacaan tadi, dia menabur. Dia menaburkan benih sehingga firman Allah menulis, dia menuai tahun itu juga 100 kali ganda. Dan dia menjadi kaya oleh karena menabur. Kekayaan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus
hanya bisa kita dapatkan jika kita menabur. Kelimpahan berkat Tuhan hanya bisa kita capai jika kita menabur. Pertolongan yang hebat hanya bisa kita capai jika kita mulai dari menabur. Semua proses-proses yang hebat itu akan membuat kita menjadi manusia yang terlatih, menjadi manusia yang memiliki skill yang kuat bagaimana proses menabur itu terjadi. Bukan hanya menaburnya saja, tetapi perawatan. Bagaimana pengendalian dalam proses perawatan tanaman yang ada. Perhatiannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak mungkinlah kita menabur lalu kemudian saya pergi merawat kebun orang lain. Tidak mungkinlah. Kita harus rawat di mana Tuhan percayakan kita melayani, di mana Tuhan percayakan saudara ada bendang, ada lahan, tanamlah dengan baik, olah dengan baik. Kemudian ada proses untuk merawatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita buka hati agar orientasi berpikir kita bukan pada penuaian, tetapi orientasi kita pada penaburan. Begitupun juga sampai kepada pekerjaan Tuhan. Jangan berorientasi pada penuaian jiwa-jiwa tanpa menabur firman Allah. Anda akan memindahkan, Anda akan mencari jalan pintas dan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan instan jika Anda hanya berorientasi pada penuaian. Tapi mari kita berorientasi kepada bagaimana saya menjadi penabur yang baik. Bagaimana menjadi perawat tanaman yang ditabur itu dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu pemazmur dia mengangkat satu topik yang hebat sekali di dalam kitab Mazmur pasal 126. Mazmur 126 dikatakan demikian mulai ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menabur bukan sesuatu yang gampang. Karena Anda harus memiliki proses. Anda harus melewati proses mengolah tanah sebelum ditabur. Sesudah ditabur pun Anda harus mengolah dengan proses perawatan. Oleh sebab itu pemazmur dia katakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur bukan suatu pekerjaan yang gampang. Menabur bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi jika orientasi kita, pemikiran kita kepada menabur benih, maka dengan sendirinya kita memiliki prinsip mengapa mencucurkan air mata. Mengapa saudara? Menabur, Alkitab menulis dengan mencucurkan air mata karena dalam kesulitan, karena dalam kekurangan. Kenapa saudara menabur? Karena kurang. Kenapa saudara menabur? Karena ingin menuai. Tetapi bukan orientasi penuaiannya dulu sebelum bekerja. Haleluya. Tapi kita memulai dari awal dulu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baru kemudian akan menuai dengan sorak-sorai. Kita tidak boleh menjadikan orientasi menuai sorak-sorai dulu, menuai dulu, baru menabur dibalik. Tidak. Kita harus mulai dari menabur dulu. Menabur benih. Menabur tanaman, menabur kebaikan, menabur apa saja yang bisa saudara lakukan, baik terhadap pekerjaan Tuhan, baik terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, agar kita bisa menuai hasil yang konstruktif. Saudara, sebelum peristiwa itu terjadi, maka sesungguhnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah doa
di dalam ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Bagaimana pemulihan itu terjadi jika tidak menabur? Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa ini dikatakan pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dalam keadaan yang kering, kalau kita ingin menerima berkat Tuhan yang hebat dan luar biasa, kita mulai dari menabur dulu. Jangan berorientasi pada menuai. Sekali lagi saya mau beritahu, jangan berorientasi pada menuai. Menuai adalah proses dari menabur. Kalau engkau menabur, pasti menuai. Tetapi kalau engkau berorientasi pada menuai, engkau tidak menabur, pasti lambat atau lekas akan terjadi kekurangan. Gereja akan hidup dalam keberkatan Tuhan. Saudara akan hidup dalam keberkatan Tuhan jika engkau menabur. Tidak peduli di mana tempat saudara yang dikasih oleh. Ishak berada di tanah Gerar. Ishak sedang berada di tanah perantauan. Ishak sedang berada di tanah di mana bukan tempatnya yang sebenarnya. Karena tempatnya yang sebenarnya adalah tanah Kanaan. Tetapi karena di tanah Kanaan terjadi kelaparan, maka dia pergi ke Gerar dan di sana dia mempergunakan kesempatan itu untuk menabur dengan mencucurkan air mata dalam kekurangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang kedua pada waktu kita berorientasi pada menabur, karena kita ingin diberkati oleh Tuhan. Kita ingin menerima yang baik dari Tuhan. Kita ingin menerima hasil-hasil dari apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Dan di dalam ayat yang ke-6 saya tutup, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kalau engkau dalam kekurangan sekarang, jangan berkata, Tuhan nanti saya kelimpahan baru saya mau menabur. Nanti kalau saya sudah banyak uang baru saya mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Nanti kalau saya sudah sukses baru saya menabur. Anda tidak akan pernah berhasil. Tetapi prinsipnya menabur pada waktu Anda masih dalam kekurangan. Taburlah. Waktu saudara masih dalam kekurangan, menaburlah. Benih itu jangan saudara makan, tapi tabur saja benih itu dulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan sambil menangis. Kalau orang yang punya kekayaan, mana mungkin dia menabur dengan menangis. Tapi orang yang punya kekurangan, itulah orang-orang yang menangis. Anda mungkin membutuhkan benih itu, tetapi dia taburkan. Anda lihat seorang wanita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan. Seorang janda di Sarfat yang dipakai Tuhan. Apakah dia punya kelimpahan? Tidak. Dia dalam kekurangan yang luar biasa, bahkan dalam keputusasaan. Oleh karena dia tinggal punya setepung segenggam. Tetapi pada waktu Nabi Elia berkata, buatlah dahulu untuk aku, baru sesudah itu engkau buat untuk dirimu. Saudara, dia menabur. Dia menabur lewat makanan yang bukan berkelimpahan, tapi dalam kekurangan dia menabur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki prinsip menabur, dia tidak berpikir tentang apa sisa yang ada di dalam hidupnya, tapi dia akan lakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia taburkan benih itu. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara, dan Tuhan akan memberi masa depan yang baik pada saudara. Dengan satu syarat, berorientasilah berpikir bagaimana menjadi seorang penabur yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam episode yang ke-12, Permata Sorga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan.